Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Giarsri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMAS Islam Sunan Gunung Jati. Kali ini saya bersama dengan Ibu Umi Kiptidayah akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum supervisi akademik pelaksanaan pembelajaran. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Ki. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ki pripun kabaripun? Alhamdulillah saya. Baik Bu Umi, sebelum melakukan praktik pembelajaran, kita melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu nggih Bu. Ya, adapun tujuan nanti observasi pembelajarannya adalah untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian percakapan pra-observasi ini tujuannya adalah persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas agar lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ngoten nggih Bu? Nggih. Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu terkait persiapan observasi pembelajaran panjenengan nanti. Yang pertama nanti kira-kira tujuan pembelajaran apa Bu yang ingin panjenengan capai dalam pembelajaran nanti? Minggu depan ini. Okay. Untuk pembelajaran minggu depan ini kita masuk ke bab 2 Bu. Masuk bab 2 nggih. Iya, karena kemarin itu anak-anak baru selesai ulangan harian bab 1. Oh nggih. Kemudian sudah remedial dan sudah ada pengayaan. Nah, jadi untuk minggu depan ini masuk ke bab 2 di mana bab 2 itu kita masuk peta penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografi. Nah, tapi masih karena tahap awal, jadi masih dasar-dasar peta seperti definisi peta, kemudian klasifikasi peta, dan juga komponen-komponen dari peta. Nah, nanti mungkin untuk selanjutnya itu lebih ke praktek dalam menentukan jarak dan lokasi, menentukan skala. Terus untuk area pengembangan dalam pembelajaran nanti kira-kira Ibu ingin mengembangkan apa dalam pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran ini masih tahap awal karena lebih ke definisi dari peta. Jadi nanti siswa bisa mengetahui peta itu seperti apa gambarannya. Definisinya apa. Jadi bisa membedakan apa bedanya antara peta global maupun dengan Google Map. Nah, sekarang kan kalau era digital ada Google Map. Apakah itu juga termasuk dalam kategori peta? Nah, selain itu juga nanti siswa itu bisa untuk mengembangkan keterampilan, Bu. Nah, keterampilan. Nanti kan mereka bisa menentukan komponen-komponen peta, mengamati peta dan juga menentukan jenis-jenis peta tersebut. Jadi untuk area pengembangannya nanti untuk kognitif di pengenalan awal peta Bu, terus untuk keterampilannya nanti tentang jenis-jenis peta dan juga komponennya. Untuk yang ketiga, bagaimana kira-kira rencana pembelajarannya akan jenengan lakukan? Mungkin ada strategi, kemudian metode, kemudian model pembelajaran yang akan jenengan laksanakan nanti. Untuk metodenya ini saya menerapkan diskusi kelompok Bu. Nah, karena mungkin anak-anak lebih seru kalau diskusi kelompok. Nah, ini kan nanti di sini saya akan membuat sebuah LKPD. Ini sudah saya membawa RPP-nya. Nah, ini saya perlihatkan, ini lampirannya. Kemudian nanti di sini saya menjabarkan itu macam-macam peta. Jadi dari siswa nanti mereka melihat, ini peta apa judulnya, kemudian isinya apa. Setelah mereka mengetahui jenis-jenisnya ini, mereka bisa memplotting. Nah, itu termasuk jenis apa. Nah, selain itu mereka juga mengamati tentang peta, kemudian komponen-komponennya. Jadi lebih ke diskusi kelompok. Nah, tujuannya untuk apa Bu? Untuk mengasah kerjasama, kemudian gotong royong dan juga kreativitas dari mereka. Iya. Terus media yang Ibu gunakan apa saja dalam pembelajaran nanti? Rencananya yang pasti karena kita membahas tentang peta, jadi saya membawa peta Indonesia. Jadi siswa itu tidak membayangkan saja, tetapi melihat secara visual, peta itu seperti ini. Iya. Terus LKPD juga. Sama LKS itu pasti kan ada anak sedang bawa gunting, kemudian lem. Iya. Kira-kira kapan nih kita pembelajarannya akan bisa dilaksanakan? Dari rencana pembelajaran yang sudah jenengan rencanakan tadi, kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakan di kelas? Terus nanti saya bisa ikut untuk melakukan observasi nanti. Di kelas berapa, terus jam keberapa, harinya apa gitu? Kira-kira yang kita bisa bareng-bareng aja Bu Ki, seumpama hari Kamis itu gimana? Kamis, jam berapa Bu? Kamis jam 3.4, saya ada jam di kelas 10G. Siap. Jadi Kamis minggu depan Bu? Kamis minggu depan jam 3.4 di kelas 10G gitu ya Bu ya.
Baik, nanti di hari Kamis depan di jam 34 di kelas 10G saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi, supervisi akademik pembelajaran ya. Di sana nanti saya akan mencatat hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian nanti setelah pembelajaran kita akan adakan percakapan lagi ya Bu, pasca observasi nanti ya. Nanti pada waktu itu nanti saya akan didampingi oleh Ibu pendamping ya, pendamping praktek saya ya, Ibu Dewi Agus ya. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu peroleh dari percakapan pra-observasi ini kira-kira ya? Apanya Bu? Apa yang jenengan peroleh dari percakapan pra-observasi ini? Dari sekian ini jadi saya kayak punya gambaran lebih lanjut gitu Bu, untuk praktek kedepannya, untuk pengajaran kedepannya itu apa yang perlu saya siapkan. Nah jadi ketika pengajaran tidak mendadak atau tidak kebingungan, jadi ada hal-hal atau step-step yang perlu dilakukan, jadi lebih tertata. Ya alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, terima kasih nggih Bu Umi atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu nanti di observasi kelas, terus nanti dilanjutkan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu pendamping praktek. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi di kelas, kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas menyiapkan. Ayo, silahkan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina warhamna warhamhum ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana li fahmi ulumika wa li ijtihadi ibadatina ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita jargon dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Geografi ceria. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian bab 1. Nah, gimana hasilnya? Memuaskan? Belum. Kenapa belum? Karena masih banyak dari teman-teman sampean atau dari kalian-kalian yang ada kesalahan, terutama dalam hal pendekatan dan juga prinsip. Itu kalian masih belum begitu bisa membedakan antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lainnya. Begitu juga dengan prinsip. Masih kesulitan dalam membedakan antara satu prinsip dengan prinsip yang lainnya. Nah, sekarang kita melanjutkan materi yang kedua. Nah, sebab kedua, Ibu membawa sebuah apa ini? Peta. Ada yang tahu? Peta Indonesia. Waktu sampean kecil pernah nggak sampean belajar tentang peta, megang peta, atau waktu SD, SMP? Pernah.
Waktu kecil lihat kartun Dora pernah? Dora kemana-mana bawa apa? Peta. Nah, kenapa Dora bawa peta? Biar tidak kesasar. Nah, kemudian apa lagi? Selain biar tidak kesasar? Iya, petunjuk jalan, petunjuk arah. Nah, itu salah satu manfaat dari kita mempelajari peta. Nah, hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan pengertian dari peta, kemudian jenis-jenis peta, dan juga komponen-komponen penyusun peta. Nah, coba sebelumnya, kalau sampean sudah tahu peta, sudah tahu fungsinya, kemudian menurut sampean semua, lah peta itu apa definisinya? Pengertiannya apa? Apa? Sama sudah tahu tujuan dari peta, tujuan pembuatannya sebagai penunjuk jalan, penunjuk arah. Kemudian juga sudah pernah menggunakan waktu sampean SD, SMP. Nah, di sini juga sudah ada peta yang aslinya. Kemudian lantas apa pengertian dari peta? Gambaran bumi, oke, gambaran permukaan bumi. Nah, gambaran permukaan bumi ada selain peta yaitu globe. Nah, bedanya peta sama globe apa? Globe lebih luas, benar? Globe bentuknya? Iya, globe bentuknya bundar. Isinya sama-sama tentang gambaran permukaan bumi? Iya, sama. Isinya berupa gambaran permukaan bumi. Kalau globe itu dia bentuknya lingkaran, bulat. Kalau peta bentuknya bagaimana? Kertas, iya, datar. Jadi bedanya kalau peta itu gambaran permukaan bumi dalam bidang datar, iya, gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Kemudian kita lihat di sini ada Sumatera, ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa. Apakah Jawa memang lebarnya seperti ini? Tidak, lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Kenapa kok ini bisa lebih kecil? Iya, karena ada skalanya. Jadi peta itu gambaran permukaan bumi dalam bidang datar, dia diperkecil dengan skala. Kemudian dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan apa di sini? Di sini ada warna hijau, ada warna biru, ada biru muda, ada kuning, ada garis lengkak-lengkok, ada bentuk segi. Iya, namanya simbol. Dari simbol ini kita bisa membaca peta. Oh, Samudra Hindia itu termasuk lautan yang dalam, sedangkan Laut Jawa itu laut yang dangkal. Nah, kemudian Kalimantan itu dia banyak dataran rendah dibandingkan dengan Jawa dan Sumatera. Nah, dari simbol-simbol ini kita bisa membaca peta. Nah, dilengkapi dengan simbol. Nah, itu adalah definisi dari peta. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini Bumi bawa lembar kerja. Nah, saya perlihatkan. Sebelumnya, sambil saya bagikan ya. Ini 1, 2, 1 kelompok 1. 1 belakang ini. Kemudian ini petanya. Nah, coba diperhatikan. Oke, ada yang belum dapat? Sebentar ya, saya pinjam dulu. Nah, diperlihat semuanya dalam lembar kerja peserta didik ini. Yang pertama itu ada jenis-jenis peta. Nah, di sini ada berdasarkan isinya, berdasarkan sifat datanya, dan berdasarkan sumbernya. Nah, kemudian sampean juga mendapatkan, kalian semua juga mendapatkan gambar-gambar peta. Nah, ini saya perkecil ya. Ada yang peta kontur, peta kemiringan lereng, peta geologi, kemudian peta kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Jadi ini nanti sampean gunting, kalian gunting, setelah digunting kemudian ditempelkan di bawahnya. Dia termasuk peta yang apa? Nah, berdasarkan isinya kah, atau berdasarkan sifat data, atau berdasarkan sumbernya. Nah, contohnya berdasarkan isinya ini ada 2, yaitu peta apa? Rupa bumi dan peta
khusus atau peta tematik. Nah, kemudian kalau berdasarkan sifat datanya ada peta stasioner dan peta dinamis. Berdasarkan sumbernya ada peta dasar dan turunan. Nah, setelah itu sampean cari berdasarkan judulnya, berdasarkan isi petanya, itu termasuk yang mana? Isinya apa, sifat datanya bagaimana, dan sumbernya itu termasuk yang dasar atau turunan. Oke, paham sampai di sini? Paham? Paham. Oke, selanjutnya di belakang ini ada komponen-komponen peta. Ada sebuah peta, kemudian digarisi nomor 1 sampai nomor 10 ada petunjuknya. Nah, sampean beri tulisan di keterangan sini nomor 1 itu termasuk komponen yang apa? Judul kah, orientasi, atau yang lain sebagainya. Jadi didiskusikan dengan teman-temannya satu bangku, satu kelompok. Ya, oke, dari sini ada yang ditanyakan, mboten? Tidak. Oke, sekarang silakan digunting, kemudian ditempelkan ya. Nanti akan saya nilai kebenarannya, kemudian kerapiannya, kerjasama antar kalian, dan juga kekompakan. Yuk. Oke, guntingnya lagi. Ya, ini guntingnya. Ya. Ini nomor 1 termasuk dalam apa? Nah, komponen peta kan ada judul, orientasi, legenda, simbol, dan lain sebagainya. Nah, bisa dibaca-baca LKS sama buku referensi yang lainnya. Ya. Oke, yuk didiskusikan sama temannya. Sudah? Nah, punya sampean mana? Coba lihat. Oh ya, sudah jadi. Oke, nah nanti, benar. Diberikan penjelasan agar lebih mudah nanti dalam menjelaskan. Oke, peta rupa bumi, peta khusus, ada peta penggunaan lahan, oke, peta dinamis. Nah, ada judul, bisa ditambahi garis astronomis itu apa, legenda itu apa. Jadi sampean tidak bingung nanti dalam menjelaskan. Nah, ya, dipersiapkan untuk presentasi ya kelompok ini karena sudah selesai duluan. G yang tidak masuk? Indana. Kemana Indana? Sakit. Oke, sudah semuanya sudah ditempel. Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, oke, untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan. Yang lain memperhatikan dan dikoreksi. Nah, kira-kira sama atau ada yang beda? Nanti ketika ada yang beda bisa ditanyakan. Ya, kelompok 1 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peta. Jenis-jenis peta ada 3, yaitu Peta berdasarkan isinya. berdasarkan skalanya dan peta berdasarkan sumber datanya. Peta berdasarkan isinya, yaitu ada 2, peta rupa bumi atau umum, seperti keadaan umum, dan yang kedua peta khusus atau tematik, berdasarkan ciri-ciri khususnya. Peta rupa bumi menampilkan ketampakan permukaan bumi secara umum tanpa menonjolkan salah satu informasi. Peta khusus yang menggambarkan ketampakan fenomena geosfer tertentu. Sedangkan berdasarkan skalanya, Sifat datanya. berdasarkan sifat datanya, peta juga dijadikan menjadi 2. Yang pertama peta stasioner dan yang kedua peta dinamis. Peta stasioner yaitu data yang bersifat tetap. Contohnya, peta kemiringan lereng Kabupaten Wonosobo. Dan yang kedua, peta turunan berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Contohnya, peta persebaran TKI Kabupaten Wonosobo tahun 2012.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah berani maju ke depan menjelaskan apa yang sudah didiskusikan. Nah, untuk kelompok yang lainnya bagaimana? Sudah sama atau ada yang beda? Sama, alhamdulillah. Berarti persepsi kita sama ya. Sekarang kita coba ambil kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama tadi peta berdasarkan jenis-jenis peta berdasarkan isinya ada apa saja tadi? Ayo, ada apa saja? Iya, peta rupa bumi. Kemudian peta khusus. Iya, kalau rupa bumi berarti isinya adalah secara umum. Kemudian kalau peta khusus berupa tema-tema tertentu. Kemudian berdasarkan skalanya ada 4. Berdasarkan sumber datanya ada peta apa? Dasar dan peta turunan. Iya, peta turunan. Kalau peta dasar berarti hasil survei langsung di lapangan. Kalau peta turunan berarti ya berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Kemudian berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu ya, stasioner dan dinamis. Nah, kalau ini lebih mudahnya kita lihat statis berarti dia tetap. Kalau dinamis dia berkembang. Berarti kita lihat datanya. Kalau stasioner berarti data-data dalam peta tersebut dia bersifat tetap. Nah, ini biasanya adalah kenampakan alam. Contohnya peta jenis tanah, peta geologi, kemiringan lereng itu kan dia bersifat tetap, mengalami perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan peta dinamis dia mengalami perubahan. Ini biasanya berupa kenampakan sosial. Contohnya peta kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tahun 2002 dengan tahun 2003 dia berbeda atau sama? Iya, kenapa bisa berbeda? Iya, karena ada kematian, kelahiran, dan juga migrasi. Jadi dia datanya bersifat dinamis, mengalami perubahan. Nah, kemudian kita lihat komponen peta yang pertama ada apa ini? Nah, ini apa? Judul, terus apa lagi tadi? Garis tepi. Terus ada lagi garis astro. Kemudian legenda. Kemudian ada lagi inset. Kemudian ini apa? Ini apa? Arah peta atau orientasi. Kemudian skala. Dan apa lagi sudah? Simbol, ada simbol. Kemudian ada lagi sumber peta, pembuat peta. Nah, kalau bicara tentang arah, sama sudah tahu enggak? Arah ini kenapa ini utaranya ada di atas? Berarti kalau di sini timurnya ada di mana? Di mana? Ayo timurnya? Sana apa sana? Ayo. Siapa yang bilang sana? Coba sama sholat ke depan apa? Kiblatnya ada di mana? Matahari baratnya mana? Sana. Iya, barat ke sana. Berarti timurnya sana. Kalau digambar dia utaranya bagian atas, kemudian baratnya sebelah sana. Jadi beda ya antara digambar dan kenyataan. Oke, kita refreshing dulu. Coba masih ingat lagunya Arah Mata Angin? Timur, Tenggara, Selatan. Oke, kita nyanyi sebentar dulu. 1, 2, 3. Sambil tunjukkan. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Laut, Utara. Oke, Barat Daya mana? Ayo, masih bingung tak? Kalau nyanyi ya hafal. Nah, Barat Daya. Barat Laut mana? Nah, Tenggara. Nah, oke, alhamdulillah. Oke, udah sampai di sini ada yang ditanyakan buatan? Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai, ada yang ditanyakan? Belum, oke, alhamdulillah. Nah, untuk minggu depan kita sudah mulai UTS, jadi dipelajari bab 1 sampai bab ini ya. Untuk kisi-kisinya bisa mengambil di TU, minta ke TU. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Giar Sri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Islam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Tulungagung.
Hari ini masih bersama dengan Ibu Umi Kiptidaiyah selaku guru geografi yang telah saya observasi dalam pelaksanaan pembelajarannya, dan juga ada Ibu Dewi Agus Suryanti selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Assalamualaikum Bu Umi. Assalamualaikum Bu Dewi. Ya. Kita laksanakan percakapan pasca observasi dulu nggih Bu. Nggih. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bu Umi lakukan. Nggih, ngoten nggih Bu? Nggih. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan jenengan setelah melaksanakan pembelajaran kemudian diobservasi seperti ini? Waktu kemarin nih nggih Bu. Nggih. Nggih, alhamdulillah meskipun pertamanya grogi nggih Bu Ki. Soalnya kan di video. Nah. Tapi lama-lama alhamdulillah menyenangkan bersama anak-anak, apalagi anak-anak masuk YouTube dan sebagainya. Jadi mereka juga ikut semangat gitu Bu Ki. Semangat dan memperhatikan apa yang saya jelaskan maupun mereka bekerja kelompok. Nah, meskipun awal-awalnya ada grogi tapi akhirnya menyenangkan. Oh iya Bu. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas tadi? Untuk langkah-langkahnya kemarin itu saya Bu ya dalam pembelajaran itu mengembangkan pengetahuan, jadi kompetisi pengetahuan dan juga kompetisi keterampilan. Nah itu yang pertama karena kami masih bab awal Bu ya, bab awal di bab peta, jadi masih definisi tentang peta, kemudian itu jenis-jenis peta dan juga komponen-komponen dari peta. Nah untuk yang awal itu saya menggiring anak-anak Bu untuk menjelaskan apa tuh sebenarnya definisi dari peta. Mengingat memori mereka masa kecil waktu nonton Dora itu kan Dora kemana-mana bawa peta. Nah dari situ kan mereka sudah memahami peta itu seperti ini, fungsinya untuk apa. Jadi dari memori masa kecil itu mereka mengingat kembali. Nah tetapi di sini kita lebih melanjutkan lagi ke konsepnya, kemudian komponen-komponennya. Nah kemarin itu saya membuat sebuah LKPD Bu ya. LKPD-nya kemarin kemarin Buki sudah ikut. Lupa. Nah LKPD-nya seperti ini, jadi mereka saya memberikan gambaran-gambaran peta, kemudian mereka mengklasifikasikan peta-peta tersebut berdasarkan jenis-jenisnya. Nah setelah itu mereka juga menunjukkan komponen-komponen di peta. Nah selain itu nanti mereka kemarin juga presentasi di depan, kemudian menunjukkan ke petanya. Yang termasuk judul itu yang mana, skala mana, legenda mana dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Apakah area pengembangan yang sebelumnya Bu Umi rencanakan itu sudah tercapai semuanya dalam pembelajaran itu? Alhamdulillah sudah tercapai, tapi ya enggak maksimal buatan maksimal karena waktu juga jadi tidak semuanya presentasi. Kemudian selain itu ada beberapa yang kurang kemarin materinya, jadi ada beberapa yang tertinggal sedikit. Iya, kira-kira adakah kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin ya? Kemudian mengapa hal itu terjadi gitu? Untuk kekurangan dan kendalanya kemarin itu saya medianya saya itu kemarin ingin membawa peta sama global, tetapi karena mungkin keadaan, jadi saya cuma bawa peta, sedangkan globalnya itu kan ada di SGJ. Di unit putra kita prakteknya di unit putri. Kemarin itu kesusahan bawa globalnya dari sini Bu. Gitu. Kemudian kalau dari anak-anak mungkin belum percaya diri untuk presentasi di depan. Jadi perlu latihan lagi ya Bu, itu perlu dipupuk kembali. Itu mereka masih malu dalam menyampaikannya. Kira-kira langkah apa yang akan Bu Umi ambil ke depannya untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut? Untuk mengatasinya tentunya perlu persiapan itu ya. Jadi persiapan yang lebih kemudian perlu latihan lagi agar anak-anak itu semakin percaya diri dalam mempresentasikan ke depan. Iya Bu. Mudah-mudahan ya Bu nanti dalam pembelajaran ke depan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kira-kira rencananya kapan Bu? Maksudnya punya rencana untuk melaksanakan perubahan yang Ibu rencanakan tadi? Untuk perubahan pinginnya secepatnya Bu ya. Tapi ini masih UTS. Kemudian mungkin nanti setelah kalaupun semester 1 ini belum bisa terlaksana, semoga nanti untuk selanjutnya semester 2 maupun ke depannya bisa menjadi lebih baik.
Oh iya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu Umi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa cepat terrealisasikan ya. Selanjutnya Ibu Dewi, saya persilahkan untuk memberikan umpan baliknya. Monggo. Oke, selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi deh. Selamat pagi Bu Umi. Saya ucapkan terima kasih sudah mau disupervisi dengan Bu Ki, bisa berkolaborasi ya. Dan Bu Ki juga menularkan ilmunya ya, berbagi praktek baiknya, dan mudah-mudahan ini nanti bisa seterusnya. Oke Bu Umi, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, dan melihat video penjenengan sama Bu Ki ya di kelas ini, pembelajaran sudah asik ya. Cuma kalau memang di tingkat SMA itu siswanya kan sudah lumayan besar gitu ya. Jadi memang untuk penggunaan medianya itu mungkin harus lebih semenarik mungkin, sehingga kalau di kelas itu untuk siswa yang misalnya nih, siswanya yang tidak diam aja, misalnya temannya kok repot dia diam aja, ini tergugah hatinya. Nah, jadi kayak tadi sudah ada gambar-gambarnya itu sudah bagus ya. Kemudian anak-anak itu diberi LKPD, nah yang menarik, nah itu juga sudah apa ya namanya, memunculkan gitu. Oh iya, ini sudah ada LKPD-nya nih kan. Kalau tidak dikasih LKPD mungkin kerjanya sebisanya ya. Tapi kalau dengan ada LKPD kemudian ada gambarnya, itu kan lebih menarik lagi. Nah, jadi sehingga siswa penjenengan yang jenengan berikan materi di kelas itu lebih termotivasi. Jadi potensi sosial emosional itu dapat. Jadi lebih nanti kalau saya diajari IPS itu berarti Bu itu orangnya gini-gini, antusias gitu. Jadi lebih menyenangkan. Iya. Terus kemudian kendalanya itu tadi medianya. Tadi kan globonya. Iya, globonya ada di Putra. di tempat lain ya. Enggak apa-apa, itu nanti untuk pembelajaran selanjutnya mungkin bisa dikondisikan. Mungkin karena waktu ya Bu ya. Nah, karena waktunya. Dan untuk waktu tadi tidak semua materi tersampaikan ya, karena terkendala waktu ya, karena kalau harus selesai langsung itu memang tidak mungkin, karena memang kita kalau di sekolah itu kan jam 1, jam kedua, nah itu nanti memang terbatas waktunya di situ. Tapi overall itu semuanya sudah bagus, mulai dari penyampaian materinya, penggunaan medianya itu sudah bagus, tinggal lagi nanti ditingkatkan dengan bantuan Bugi tentunya ya. Mohon dibantu, dibimbing ya Bugi ya. Mungkin itu saja Bugi yang bisa saya sampaikan. Monggo selanjutnya. Okay. Terima kasih Bu Dewi atas penyampaian refleksinya. Terima kasih juga Bu Umi sudah berkenan saya supervisi. Mudah-mudahan menjadikan siswa kita lebih termotivasi belajarnya, semangatnya, dan menjadikan SMA Islam Sunan Gunung Jati ini menjadi lebih baik lagi. Demikian tadi rangkaian kegiatan supervisi akademik dalam pembelajaran yang sudah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.